Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nisa Dewi. Saya dari kelas G dengan NIM 2023 Di sini saya akan menjelaskan tentang teori hipodermik. Yang pertama, latar belakang dan definisi. Teori hipodermik ini muncul karena adanya propaganda akibat Perang Dunia Pertama dan Kedua. Pada tahun 1930-an, Harold Laswell di akhir Perang Dunia Pertama menjelaskan tentang efek pesan media kepada halayak. Teori polemik ini mendefinisikan bahwa media massa itu menjadi saluran berkomunikasi secara langsung kepada halayak tanpa bantuan pihak kedua sebagai perantara pesan. Dan halayak bersifat pasif karena respon yang disampaikan langsung oleh media massa. Nah, teori ini juga serupa dengan teori SR atau stimulus respon. Dan teori SR juga akan menghasilkan respon secara spontan dan otomatis seperti gerak refleks. Hal ini serupa dengan gambaran pada teori epidermik. Yang kedua itu ada teori polemik dan propaganda. Pada tahun 1930-an, ketika komunikasi massa populer di Barat dan mencapai puncaknya sebelum Perang Dunia Kedua. Pada periode ini, kehadiran media massa, baik cetak maupun elektronik, membawa perubahan besar di berbagai masyarakat yang dicapai oleh media massa yang serba berkuasa. Meluasnya penggunaan media massa untuk keperluan komunikasi menimbulkan gejala mass society. Orang tampak terstandarisasi dan otomatis kurangnya komitmen dalam hubungan interpersonal dan paparan media massa. Ditandai dengan kecenderungan homogenisasi dan dalam hal pakaian, pola bicara, nilai-nilai yang muncul melalui paparan media massa. Proding masal ini yang mengirim paparan media massa, hal ini terlihat dari penampakan bendanya. Menampilkan budaya populer, pengaruh media seperti jarum suntik, dibantu dengan munculnya unit propaganda pada Perang Dunia Pertama dan Kedua. Yang ketiga ada kritik terhadap teori epidemik. Yang pertama itu kritiknya pesan selalu mengalir dari pengirim pesan kepada penerima pesan atau dari atas ke bawah. Yang kedua, halayak bersifat pasif, di mana halayak mudah dipengaruhi oleh pesan-pesan yang mungkin saja tidak selalu benar. Reaksi yang diberikan oleh anggota halayak tidaklah sama atau berbeda karena beberapa orang dapat saja bersifat positif dan beberapa orang lainnya tidak percaya pada media. Yang ketiga, ada teori jarum bernik telah terbukti gagal dalam berbagai penelitian. Misalkan penelitian tentang The People Choice yang dilakukan oleh Paul Lazarsfeld dengan Herta Herzog yang menitik beratkan pada pola pemberian suara pilih dan perilaku politik pemilih selama masa kepemimpinan F.D. Roosevelt. Yang keempat, terang jarum hipodermik ini tidak dapat diaplikasikan pada masa kini karena terdapat banyak pilihan media akibat semakin berkembangnya teknologi komunikasi. Yang selanjutnya ada manfaat mempelajari teori jarum hipodermik. Yang pertama itu memahami teori jarum hipodermik sebagai teori efek media massa yang pertama kali digagas oleh peneliti. Yang kedua, memahami latar belakang sejarah lahirnya teori jarum hipodermik. Yang ketiga, memahami berbagai asumsi yang mendasari teori jarum hipodermik. Yang keempat, memahami berbagai konsep dalam teori jarum hipodermik. Selanjutnya ada contoh film teori hipodermik. Di sini saya akan menampilkan contoh film dari We Fight tahun 1942 sampai 1945. The United States is the greatest force for good in the world. We have not an obligation to go out and start wars, certainly to spread democracy and freedom throughout the world. The defense budget is $750 billion. Profits went up last year well over 25%. When war becomes that profitable, you're going to see more of it. There is a huge flow of cash into defense industry. $66 billion for our men and women in uniform. $100 million to upgrade 10 additional B-1 bombers. You do have to follow the money. It's the representative's duty to bring home the bacon. God bless our contractors. Now, kids are dying. Billions are being spent every month. And the American people are scratching their heads, what have we done? This is not about one president or one party. When does the United States go from a force for good to a force of imperialism? We've got an empire. There is no excuse for 725 American military bases in 130 foreign countries. I think numbers almost are distracting. 9/11 showed us war can be privatized, destruction can be privatized. What we are risking is the republic itself. Collusion is our business. Collusion with the military. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. Fight ini yang diproduksi oleh pemerintah Amerika Serikat pada bulan kedua dengan tujuan untuk memengaruhi opini publik dan meningkatkan dukungan terhadap perang tersebut. Nah, hal ini terkaitan dengan teori jarum suntik karena film-film
Ini menggunakan berbagai teknik propaganda termasuk narasi yang kuat, dramatis, dan klip yang dipilih dengan cermat untuk menggambarkan musuh-musuh Amerika sebagai ancaman yang harus dihadapi. Nah, pesan-pesan dalam film tersebut itu dipilih untuk mengunggah emosi penonton, menggambarkan keganasan musuh, dan menekankan pentingnya partisipasi aktif dalam perang. Dengan film-film ini, pemerintah Amerika Serikat berupaya untuk menanamkan keyakinan masyarakat bahwa berpartisipasi dalam perang adalah penting demi kepentingan nasional. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari teori hipodermik ini muncul akibat adanya propaganda pada waktu Perang Dunia Pertama dan Kedua. Halayaknya bersifat pasif karena media massa memiliki powerful dalam memengaruhi halayak dengan pesan yang disampaikan oleh media secara langsung. Terima kasih. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.